Halo Sobat Pinter semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Welcome back to another episode of Podcast Pinter. Selamat datang kembali di Podcast Pinter ya. Pada episode kali ini, izinkan aku Aura Zervanazira dari jurusan Administrasi Publik 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selaku mahasiswa magang di Departemen Akademik dan Inovasi yang diamanahi sebagai moderator untuk memandu jalannya Podcast Pinter episode 13 kali ini ya. Salam kenal Sobat Pinter semua. Nah, kemarin-kemarin kan banyak banget ya yang dibahas, dari mulai permasalahan di dunia perkuliahan, cara menjadi berprestasi dan produktif di dunia kuliah saat pandemi, isu-isu politik di dunia kampus, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada episode ke-13 kali ini, tema yang akan kita angkat adalah merupakan tema yang sangat baru karena kita kolaborasi dengan Comblangin Inovasi nih. Temanya adalah sebuah inovasi yang diciptakan oleh mahasiswa Unpad nih, Sobat Pinter. Wah, keren banget ya. Tapi Sobat Pinter, semua tahu nggak sih inovasi apa yang akan kita bahas di podcast kali ini? Tema ini pokoknya sangat-sangat menarik untuk kita bahas kali ini nih Sobat Pinter. Karena inovasi ini merupakan sebuah ide yang menghasilkan sebuah produk yang diinovasikan langsung oleh mahasiswa Unpad sendiri nih. Sobat Pinter penasaran kan? Maka dari itu aku akan menjelaskan secara singkat nih mengenai produknya, yaitu SeaWeCare, sebuah skincare yang berbahan dasar rumput laut yang pokoknya sangat-sangat menarik untuk kita bahas kali ini nih. Dan tentunya Sobat Pinter pasti penasaran juga kan, inovasi apa sih itu? Kok bisa ya seorang mahasiswa menciptakan sebuah karya? Bagaimana caranya untuk merealisasikan ide itu? Nah, guna menemani pembicaraan kita kali ini, Podcast Pinter akan mengundang Kak Nur sebagai narasumber dan sebagai sebuah pembuat inovasi SeaWeCare itu sendiri. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Kak. Hai juga Aura, gimana kabar kamu? Wah, lumayan baik nih Kak. Kalau Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Nah Kak, aku sekarang nih bingung nih, aku manggilnya apa ya? Kak Nur atau Kak Nur Hayati atau gimana nih? Aku biasa dipanggil Nur aja sih sama teman-teman. Oke deh, aku panggil Kak Nur ya. Sebelum itu, sebelum kita membahas lebih jauh, kayaknya Kakak memperkenalkan diri lebih jauh, boleh nih Kak? Oke, sebelumnya terima kasih ya Aura udah mempersilahkan aku. Kenalin, nama aku Nur Hayati, biasa dipanggil Nur, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Angkatan 2018. Di sini aku diamanahi sebagai Chief Marketing Officer atau CMO dari SeaWeCare. Oke deh Kak, tapi aku mau tahu dulu nih Kak, kegiatan Kakak akhir-akhir ini tuh sedang apa ya? Kalau kesibukan saat ini, sama seperti mahasiswa lainnya, aku aktif kuliah dan berorganisasi, sambil sedang menggarap skripsi juga. Di samping itu, aku juga sedang mengikuti proyek lomba HIPSMU yang diadakan Unpad sama teman-teman FPIK sama Fakultas Farmasi. Selain itu, aku juga ngisi waktu sebagai part-time worker di salah satu fashion store. Wah, lumayan hektik dan sibuk ya Kak, dan tentunya sangat produktif sekali. Lumayan sih. Nah, Kema Unpad kayaknya udah pada nggak sabar banget nih Kak. Kita ingin membahas inovasi SeaWeCare lebih jauh. Kayaknya kita langsung bahas aja nggak sih Kak? Boleh banget dong. Kira-kira boleh nggak nih Kak? Boleh pasti. Oke deh, aku pengen tahu nih Kak, Kakak menciptakan skincare berbahan dasar rumput laut ini awalnya gimana sih Kak? Kok bisa gitu ya kepikiran memakai bahan dasar rumput laut? Kalau ditanya kepikiran memakai bahan dasar rumput laut sebagai skincare sih sebenarnya udah dari dulu udah tahu gitu dan udah kepikiran. Karena dari semester 3 juga udah pernah diajarin di salah satu mata kuliah tentang manfaat rumput laut di bidang kecantikan, terlebih lagi alga coklat. Namun untuk pemanfaatannya sendiri masih kurang di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Nah, awal realisasinya untuk membuat produk kecantikan berbahan dasar rumput laut ini awalnya diajak oleh dosen dari FPIK, yakni Ibu Santi Rukminita namanya. Namun aku sama tim termasuk Ibu Santi juga masih belum tahu mau buat produk berupa apanya gitu. Namun sudah terpikirkan untuk membuat menggunakan rumput laut sebagai bahan dasarnya. Setelah rapat dan diskusi, akhirnya udah memutuskan dan udah tahu untuk membuat produk kecantikan yang berupa apa, kayak gitu.
Wah, keren banget ya, ternyata ide dari rumput laut ini sudah dari jauh-jauh waktu lalu ya, Kak. Iya, iya lumayan. Tapi berarti ini merupakan sebuah inovasi yang bekerja sama dengan tim ya, Kak? Betul, betul banget. Oke deh. Nah, tapi kalau aku boleh tahu lagi nih, Kak, aku penasaran. Si Care itu sendiri sebenarnya apa sih, Kak, perawatan kulit yang seperti apa? Jadi, Care itu adalah sebuah produk kecantikan yang mencakup perawatan kulit dan kosmetik berupa multi-purpose powder berbahan dasar rumput laut Indonesia. Berarti itu tuh multifungsi gitu ya, Kak? Kayak 3 in 1 gitu nggak sih, Kak? Ya, lebih tepatnya kita 2 in 1. Oh, oke. Nah, kalau aku boleh tahu lagi nih, Kak, bentuknya tuh seperti apa sih, Kak? Bentuk skincare-nya atau ada dalam bentuk apa aja gitu? Iya, jadi Care ini satu produk namun dengan 2 fungsi, yakni sebagai bedak tabur dan masker wajah. Oh, oke. Kalau misalkan gunanya dari produk Care itu sendiri apa tuh, Kak? Untuk gunanya itu tergantung di pemakaian produknya. Ketika mau dipakai sebagai bedak tabur, maka fungsinya bisa sebagai pengunci make up, meratakan warna kulit, hingga bisa menyerap minyak berlebih di wajah. Lalu ketika ingin dipakai sebagai masker wajah, maka berfungsi untuk membersihkan dan mengangkat sel-sel kulit mati. Di samping itu juga karena berbahan dasar rumput laut yang memiliki berbagai macam metabolit sekunder, maka sekaligus bisa menjaga keelastisan dan meregenerasi kulit juga. Wah, kayaknya aku tuh udah antusias banget nih, Kak. Dari tadinya ngedengerin penjelasan tentang si Care ini, aku jadi pengen beli ini, Kak. Kira-kira udah ada belum ya kayak di official store atau seperti Shopee, Tokopedia? Sudah tersedia belum ya, Kak? Buat saat ini belum tersedia karena masih uji prototype, karena prosesnya panjang untuk formulasinya dan kayak untuk mengurus hakinya juga. Tapi insya Allah November pertengahan sampai akhir udah launching. Nah, tuh kan Sobat Pinter, kayaknya kita bisa tunggu sebentar lagi nih, produksi Care sebentar lagi akan launching. Nah, tapi aku penasaran juga nih, Kak. Si Care ini kan berbahan dasar rumput laut ya. Nah, kira-kira kakak ini mengambil bahan dasar di mana ya? Karena kan yang kita tahu rumput laut juga lumayan susah ya, Kak. Dan lumayan langka juga gitu. Oke. Bahan dasar rumput lautnya sendiri asli dari rumput laut Indonesia yang diambil di pantai Pamempek, Garut. Kenapa dipilih lokasinya Garut? Karena Garut ini potensi rumput lautnya tinggi, sedangkan pemanfaatannya masih kurang, terlebih lagi di bidang kecantikan. Pada awalnya aku dan tim juga berencana buat mengambil sendiri rumput lautnya karena basicnya anak kelautan juga, jadi udah tahu caranya sampling rumput laut bagaimana yang baik dan benar. Namun akhirnya ketika di sana aku dan tim membeli rumput lautnya aja ke petani alga karena dirasa lebih efisien dan sekaligus membantu perekonomian petani alga yang tinggal di sana. Jadi kalau dibilang lumayan susah sih, enggak kok sebenarnya. Wah, berarti juga effortnya lumayan ya, Kak, karena kita harus ke Garut gitu. Kakak dan tim kakak harus ke Garut. Tetapi juga di samping itu bisa membantu perekonomian warga lokal yang ada di Garut ya, Kak. Betul. Nah, Kak, kalau aku boleh tahu nih, Kak, hal apa sih, Kak, yang menjadi keunikan atau pembeda si Care ini dengan skincare yang lainnya, Kak? Diferensiasi si Care ini sedikit udah dibahas tadi ya, yakni produk kecantikan yang 2 in 1. Mungkin Aura sendiri udah ada tahu produk kecantikan merek-merek terkenal yang 2 in 1. Namun sejauh ini biasanya masih jika hanya kosmetik saja gitu, seperti lipstick yang bisa dijadikan blush on, atau jika skincare saja seperti face clay yang bisa dijadikan daily face wash. Nah, si Care ini menggabungkan dua hal tersebut, yakni kosmetik dan skincare, tepatnya loose powder dan face mask. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai kelebihan produk si Care itu sendiri nggak sih, Kak? Karena kan seperti yang Kakak sebutkan tadi, biasanya walaupun 2 in 1 tetapi tetap kosmetik dengan kosmetik atau skincare dengan skincare. Tetapi ini bisa menjadi skincare ataupun kosmetik gitu ya, Kak? Iya, benar. Nah, kalau aku boleh tahu juga nih, Kak, untuk perkembangannya sendiri, apakah sejauh ini Kakak menyiapkan Care dengan tim berjalan dengan lancar atau ada hambatan nih, Kak? Wah, kalau hambatan sih pasti ada. Kalau di Care sendiri hambatannya seperti kekurangan SDM, terus yang tadi udah sedikit dibahas juga, pengerjaan formulasinya ternyata tidak sesuai dengan rencana dan ekspektasi di awal, jadi kita ubah lagi rencananya, yang harusnya mungkin launching di awal November, jadi agak
ke akhir. Nah, lalu karena si WeCare sendiri juga masih belum punya rumah produksi dan jadi kita masih menggunakan salah satu laboratorium fakultas di Unpad, maka untuk peminjaman tempatnya sering kali agak sulit, seperti itu Kak. Oh, oke. Jadi tetap ada hambatan, tetapi kalau misalkan kita menjalaninya mungkin dengan sabar dan dengan tim yang sefrekuensi mungkin ya Kak, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Iya benar. Oke. Nah, tapi aku pengen tahu nih Kak, tujuan awal Kakak dan tim Kakak apa sih Kak? Saat ingin menciptakan si WeCare ini, pasti kan kayak tujuannya tuh apa gitu pas awalnya sehingga mendistract Kakak dan tim Kakak untuk membuat produk si WeCare ini. Tujuan awal aku dan tim tuh ingin menciptakan suatu produk yang dapat membantu permasalahan kulit wajah pada wanita Indonesia dengan cara seefisien mungkin, namun dengan kualitas semaksimal mungkin. Wah, sangat mulia sekali ya Kak, dan sangat revolusioner juga tujuan awal Kakak dan tim Kakak saat membuat produk si WeCare ini. Nah Kak, kalau Kakak kan sudah mau mempromosikan nih Kak si WeCare ini melalui media sosial. Kalau aku boleh tahu dan Sobat Pinter boleh tahu nih Kak, Kakak mempromosikannya lewat apa saja ya Kak? Untuk si WeCare sendiri udah dipromosikan melalui media langsung ataupun tidak langsung. Kayak untuk media langsungnya seperti lewat word of mouth atau dari mulut ke mulut gitu. Dan juga lewat media tidak langsung seperti sosial media Instagram dan platform penjualan online kayak Shopee dan Tokopedia, walaupun produknya sendiri masih belum ada. Wah, karena produknya belum ada tetapi sebentar lagi akan launching, Sobat Pinter harus terus memantau produk si WeCare ini sendiri ya, dan tentunya aku juga harus memantau si WeCare ini nih. Tapi Kak, dari tadi kan kita sudah mendengar nih penjelasan mengenai produk si WeCare itu sendiri. Aku pengen dengar nih Kak, motivasi dari Kakak sendiri mengenai membangun bisnis dari nol. Apalagi dari Kema Unpad sendiri nih. Pasti banyak yang ingin membuat bisnis atau berinovasi tapi masih takut untuk memulai. Apa nih Kak kira-kira kata-kata pendobrak untuk Kema Unpad semua nih? Wah, kata-kata pendobrak ya. Karena tadi mulai dari nol ya, kalau dari aku sih planning dan mulai. Planning itu important banget karena kalau nggak tahu mau plan menjual produk atau jasa apa ya ngapain mau membuat bisnis gitu kan. Menurutku ada 3 aspek plan yang paling penting untuk dipikirin, yakni offer, maksudnya barang atau jasa yang akan kita tawarkan, marketing, dan operation. Nah, jika udah punya plan itu, barulah mulai aja dulu. Terserah mau mulai langsung eksekusi atau mulai dari hal yang paling kecil dan sesederhana mungkin, yang penting mulai aja dulu. Kayak aku selalu dididik sama mama sejak kecil lewat kehidupan sehari-hari, kayak misalnya malas ibadah, mamaku selalu bilang, coba wudhu dulu, nanti malasnya masih enggak, taunya udah enggak gitu. Sama halnya seperti bisnis, kalau kamu takut atau malas atau mungkin malu, tetap coba aja dulu, karena apa yang kamu takutkan atau yang kamu malaskan itu semuanya cuma ada di pikiran kamu gitu. Karena kalau udah dicoba sedikit aja semuanya akan jauh beda sama kalau belum dicoba. Memang sih berani bertindak belum tentu menjamin keberhasilan, namun tidak berani bertindak sudah pasti menjamin kegagalan. Jadi coba aja dulu. Wah, sangat bermanfaat sekali nih tips dan kata-kata pendobrak dari Kak Nur. Dari yang aku tangkap sih dari kata-kata yang telah disebutkan Kak Nur tadi, intinya kita harus memulai ya Kak. Karena kalau misalkan kita memulai, kita sudah membuka peluang beberapa persen. Tetapi kalau misalkan kita tidak memulai sama sekali, peluang itu tidak pernah ada dan kita juga tidak pernah tahu hasil untuk kedepannya. Begitu tidak Kak? Nah iya, betul banget kayak gitu Aura. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang motivasi dan kata-kata pendobrak. Nah, gimana nih Kak, seandainya para Sobat Pinter semua sudah punya ide nih, atau inovasi, tapi sulit merealisasikannya, atau support sistemnya tuh tidak mendukung gitu Kak. Gimana tuh Kak kira-kira cara menghadapinya dan saran untuk Sobat Pinter untuk memulainya nih Kak? Sebenarnya tergantung sulit realisasinya itu kenapa? Karena jawabannya pasti beda-beda. Tapi selalu ingat setiap permasalahan pasti ada solusinya. Misalkan sulit merealisasikannya karena tidak ada modal. Seperti si WeCare juga awalnya seperti itu. Kita bisa ikut lomba bisnis plan yang sekarang udah banyak banget diadain di kampus-kampus atau lembaga baik lokal, nasional, bahkan ada juga yang internasional. Kamu tinggal tuangin ide-ide kamu dalam bentuk kata-kata dan jadi berupa proposal yang nantinya diikutsertakan ke lomba-lomba tersebut. Lomba-lombanya tahu dari mana? Dari
sosial media pastinya sekarang udah banyak banget, tinggal search aja kayak kata kuncinya misal hashtag business competition 2021, udah langsung keluar kan info-infonya. Atau mungkin kasus lainnya sulit merealisasikannya karena idenya terlalu sulit untuk dieksekusi. Mungkin bisa didiskusikan kembali dengan rekan kerja timnya mengenai idenya apakah masih realistiskah atau enggak. Dan jika dirasa udah realistis namun masih bingung untuk membuatnya, udah belajar sendiri sana-sini tapi masih bingung, bisa meminta saran orang-orang ahli di bisnis yang akan kamu garap dengan cara mengikuti pelatihan bisnis. Atau mungkin kamu mahasiswa-mahasiswa bisa meminta bantuan saran dan bimbingan dari para dosen. Karena selain dimulai dengan semangat, bisnis juga perlu dibarengi sama ilmu pastinya. Wah, sangat membuat kita terbuka nih Kak, karena kan selain kita mencoba, berusaha, tetapi juga kita harus terus mencari ya Kak, apa yang kurang, yang kita tidak bisa realisasikan, kita harus mencari apa nih yang kurang dari terrealisasikannya bisnis kita. Seperti contohnya yang telah Kakak sebutkan tadi, jika kita kurang modal, mungkin kita harus mencari atau partner bekerja sama, atau kalau misalkan kita kurang ilmunya, kita harus ikut webinar atau seminar-seminar seperti itu mungkin ya Kak. Benar-benar. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan aku yang terakhir nih Kak. Apa nih Kak yang Kakak dan tim Kakak harapkan dari adanya SweCare ini, dan yang Kakak harapkan dari customer yang memakai produk SweCare yang telah Kakak dan tim Kakak ciptakan ini? Oke, harapan aku dari adanya SweCare ini, semoga SweCare bisa bermanfaat dalam memuaskan konsumen dari fungsi dan guna SweCare itu sendiri. Dan pastinya yang aku harapkan dari konsumen yang bakal pakai produk SweCare, yang ini kepuasan konsumen yang tinggi. Walaupun kita tahu sendiri ya, kepuasan konsumen itu terjadi ketika harapannya terpenuhi. Dan harapan konsumen itu nggak bersifat mutlak gitu, maksudnya pasti ganti-ganti. Jadi kepuasan yang aku harapin itu juga bisa diimbangi dengan kritik dan saran yang pastinya membangun SweCare biar bisa lebih berinovasi di masa yang akan datang. Jadi biar sama-sama puas dan berkembang gitu. Oke, baik deh Kak. Terima kasih ya Kak atas pemaparan dan sesi sharing yang telah Kakak tuturkan tadi. Nah Sobat Pinter, kayaknya waktu kita tinggal sebentar lagi ya. Nah dari perbincangan aku dengan Kak Nur tadi, bisa disimpulkan bahwa SweCare adalah produk yang bergerak di bidang kecantikan, di mana produknya berupa inovasi bubuk tabur berbahan dasar rumput laut, berupa bedak tabur dan masker wajah. Tentunya sangat multifungsionalitas ya, dan juga terbuat dari bahan alami yang asli dari kota Garut. Dan tentunya banyak manfaatnya, diantaranya yang seperti Kak Nur jelaskan tadi, membantu menjaga elastisitas kulit, menjaga sel kulit dari penuaan, mempercepat regenerasi dan mengangkat sel kulit mati, serta mencerahkan warna kulit, serta tersedia dalam berbagai bentuk variasi dan akan launching di waktu-waktu mendekat mendatang. Jadi Sobat Pinter harus pantau terus ya. Dan dari perbincangan aku dengan Kak Nur tadi, aku sudah menggarisbawahi nih apa yang harus Sobat Pinter lakukan jika ingin memulai bisnis, yaitu Sobat Pinter semua, yang penting tuh harus mencoba dan harus berani. Gimana ke depannya kita nggak bakal tahu, yang penting kita ada keinginan untuk mencoba. Dan jika ada hal-hal yang menghambat terrealisasikannya produk yang akan kalian bikin, itu kalian harus mencari dan harus berusaha tentunya. Seperti yang sudah kita perbincangkan tadi, bahwa apa yang kita akan lakukan itu akan terjadi jika kita melakukannya. Dan kita juga harus mempunyai tim dan support system yang mendukung seperti tim dan Kak Nur tadi. Insya Allah jika tim berjalan dengan lancar, maka produknya juga akan berjalan dengan lancar untuk kedepannya. Mungkin seperti itu ya Kak Nur? Iya benar Aura. Baik, mungkin terima kasih sekali lagi atas pemaparan dan sesi sharing yang telah Kakak tuturkan tadi. Terima kasih banyak ya Kak, karena perbincangan kita tadi sangat menambah insight-insight baru untuk aku dan untuk Sobat Pinter semua. Dan terima kasih untuk Kak Nur juga sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di podcast Pinter kali ini ya Kak. Sama-sama, terima kasih kembali. Nah, kira-kira aku pengen tahu nih Kak, ada kata-kata penutup atau closing statement gak nih Kak dari Kak Nur sendiri? Waduh, apa ya? Aku gak nyiapin apa-apa sih. Yang jelas, seperti yang aku tadi bilang, plan dan do it. Itu aja sih kalau kalian mau memulai bisnis. Wah, sangat singkat tapi bermakna.
plan dan do it. Nah, Sobat Pinter, makasih banyak juga ya, karena sudah mendengarkan perbincangan kita mengenai inovasi bersama aku dan Kak Nur Hayati kali ini. Jangan lupa juga ya untuk mendengarkan podcast Pinter episode sebelum-sebelumnya dari podcast Pinter yang akan mendatang di Spotify Unpad Pinter, dan cek juga Instagram kita di @unpad.pinter. Saya Aura Zarfa Nazira, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Pinter selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.